Berdasarkan rekam medis, pasien menderita anemia aplastik, dok. Anemia aplastik? Apa itu? Oke, ini kondisi serius. Segera siapkan transfusi darah untuk pasien golongan darah O. Sambil kita terus observasi. Tuhanku cinta dia. Ya udaranya seger banget sih. Baby Bun, nanti kalau kamu udah lahir, kamu, papa sama mama kita jalan-jalan di sini ya sayang. Kayaknya di sini tuh ada taman bermain buat anak, tapi di mana ya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ndak nyangka di saat aku baru bertemu dengan Arini, mulai dekat dengan dia, datang cobaan yang begitu berat ini. Itu Bu Mita ya? Bu Mita di sini juga. Aku harus bagaimana? Aku ndak mungkin membicarakan masalah penyakitku ini ke Arini, apalagi meminta bantuannya. Ditambah Arini sekarang sedang hamil. Bu Mita? Arini? Bu Mita di sini juga? Kok kamu di sini? Iya, Bu. Ya Allah, terima kasih Engkau dan segenap semestamu seakan sengaja mempertemukan aku dengan anakku di saat aku sedang kalut seperti ini. Dengan melihat senyumnya saja membuatku merasa lebih baik. Saya boleh duduk di sini, Bu? Iya, boleh dong. Sini, duduk sini. Duduk. Itu tangannya gimana, Bu? Masih sakit nggak? Sudah mendingan. Oh, alhamdulillah. Bu, Ibu nggak apa-apa kok, pucat banget. Enggak apa-apa. Cuman memang saya agak pusing hari ini. Iya, Rin. Bunda lagi sakit. Tapi Bunda enggak mau cerita sama kamu. Bunda enggak mau menyusahkan kamu. Tapi Ibu di sini sama siapa? Sama Nadia apa sendiri? Oh, enggak. Saya sendiri tadi diantar Dirja. Oh, oke. Loh, ada Mbak Rini. Kebetulan banget ya. Semoga pertemuan Ibu sama Mbak Rini bisa menghibur Ibu yang sedang cemas setelah tahu penyakitnya. Bu, beneran Ibu nggak apa-apa? Itu mukanya pucat banget loh, Bu. Serius. Ibu lagi sakit ya? Enggak apa-apa kok. Saya enggak apa-apa. Saya seneng aja. Enggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Bu. Bu Mita. Bu. Anda enggak apa-apa kok, Pak. Enggak, kayaknya ada... Enggak mungkin nggak apa-apa, Bu. Bu Mita. Yuk. Bu Mita. Bu. Tolong! Gimana? Bu Mita bangun. Tolong! Tolong! Pak Dirja! Pak Dirja tolong. Tiba-tiba Bu Mita pingsan. Ya Allah, Ibu. Saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa mobil dulu ya. Saya ikut ya biar saya jagain Bu Mita di mobil. Sebentar. Tolong bukakan pintunya, Mbak. Oke. Sebenarnya Bapak itu hari ini nggak ada itu loh, nggak ada urusan ke bank.
Yo, tapi Papa itu sebenarnya nemuin Arini. Yo, Arini tadi. Bapak nemuin Arini buat apa? Yo. Sini, jemput aja. Begini, maaf yo, Bapak tuh penasaran, Bu. Bapak penasaran, apa Arini itu benar-benar kenal sama Mita. Makanya Bapak tuh ngajak Arini itu ketemu hari ini tadi. Lah terus Arininya jawab apa? Ya, kalau menurut cerita Arini sih, ya, sepertinya memang benar, Bu. Mita itu memang mencari-cari Arini, mencoba untuk mendekati dia. Bahkan Arini cerita, pada waktu itu kapan gitu loh, Mita itu pernah minta di make upin sama Arini. Lalu yang kemarin itu, Mita itu minta ditemani untuk pembukaan sanggar batiknya itu apa itu namanya. Gitu loh, Bu. Lah terus? Ya, tapi untungnya sepertinya Arini itu belum tahu, Bu, siapa Mita sebenarnya. Dan Mita itu belum cerita sepertinya ke Arini siapa dia sebenarnya. Gitu. Pak, Arini sama Mita itu pergi bareng. Itu kan berarti mereka itu udah akrab. Ya sekarang memang belum ngomong kejujurannya sama Arini, tapi siapa tahu bentar lagi dia ngomong tuh, Pak. Mendingan Bapak jujur aja sama Arini supaya Arini tuh tahu dari kita. Bu takut kalau dia itu benci sama kita. Nanti kalau dia dengar dari orang lain gimana? Iya sih, Bu, Bapak juga memikirkan soal itu. Tapi ya gimana ya, Bu ya? Kok rasanya Bapak tuh belum mau Arini itu tahu soal ini sekarang. Bapak takut, Bu. Dia kan lagi hamil. Bapak takut nanti dia sedih bagaimana. Ya toh, itu yang Bapak belum siap untuk cerita sama Arini. Ya sudah, kalau begitu Bapak temui Pak Boim dulu. Ya, nanti kita teruskan. Ya. Ya udah Bapak temuin Pak Boim dulu. Ya udah, maafin Bapak yo. Iya. Yo, maaf yo. Oh. Sebentar ya Mbak, saya panggil suster dulu. Oke. Ya Allah, Bu Mita sebenarnya sakit apa sih? Ini kedua kalinya aku lihat dia pingsan. Kasihan Bu Mita. Tolong sembuhkan Bu Mita ya Allah. Mbak Rini, maaf, saya harus pindahin mobil ke parkiran. Habis itu saya mau urus administrasi Ibu. Mbak Rini bisa tolong teman Ibu di sini? Iya, bisa. Terima kasih. Mbak, maaf, tolong di luar dulu ya. Sebentar lagi dokter akan periksa pasien. Nanti kalau sudah selesai, saya panggil lagi. Oke, Sus. Ya. Semoga Bu Mita baik-baik aja. Duh, mau pipis lagi. Ke toilet dulu deh. Arini siapa ya? Saya enggak tahu, Mbak. Masa kamu nggak tahu? Kamu kan yang urus semua keperluannya Bunda. Bunda emang nggak pernah cerita sama kamu? Maaf, Mbak. Saya benar-benar enggak tahu. Saya permisi. Tunggu. Kamu tahu kan? Maaf, Mbak Nadia. Saya tidak tahu siapa Mbak Arini. Kalaupun saya tahu, saya tidak bisa bilang. Karena saya sudah disumpah sama Ibu untuk tidak bicara apapun soal Ibu ke orang lain. Apa? Orang lain? Saya kan bukan orang lain. Saya itu putrinya Bunda. Ih, gue nggak bisa dapat info apapun dari Galuh. Bunda kemana? Tadi katanya ke rumah sakit, Mbak. Saya permisi, mau beres-beres dulu. Oh ya, kayaknya hasil biopsi Bunda keluar hari ini. Jadi penasaran, apa ya hasilnya?
rekam medis pasien atas nama Paramita Larasati, dok. Berdasarkan rekam medis, pasien menderita anemia aplastik, dok. Anemia aplastik? Apa itu? Oke, ini kondisi serius. Segera siapkan transfusi darah untuk pasien golongan darah O. Sambil kita terus observasi ya. Baik, dok. Dok, pasien di bilik 5. Anemia aplastik itu penyakit apa ya? Parah nggak sih? Kok Bu Mita sampai harus transfusi darah segala? Coba aku browsing. Anemia aplastik. Mbak, kaget saya. Gimana Ibu? Udah ditangani dokter? Sudah. Gini, tadi maaf ya Pak, tapi saya nggak sengaja dengar obrolan antara dokter sama suster soal kondisinya Bu Mita. Dan mereka bilang Bu Mita menderita anemia aplastik. Saya sempat browsing tadi, dan ternyata anemia aplastik itu menyerang sumsum tulang, sehingga sumsum tulang tidak bisa memproduksi sel darah baru yang cukup. Makanya belakangan ini Bu Mita jadi anemia dan sering pingsan kan. Nah, bagaimana kondisinya Bu Mita sampai hari ini? Apa kondisinya makin parah atau ada harapan untuk sembuh? Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Saya khawatir sama Bu Mita. Duh, bagaimana ini? Apakah saya lancang kalau memberitahukan soal penyakit Ibu ke Mbak Arini? Tapi mengingat perkataan dokter tadi, kemungkinan besar hanya Mbak Arini yang bisa membantu Ibu sembuh. Iya Mbak, saat ini kondisinya sudah cukup berat dan amit-amitnya ya Mbak ya, kondisinya sudah mulai mengancam nyawa. Ya Allah, kasihan Bu Mita. Nah, saya juga tadi baca-baca di internet, katanya untuk menyembuhkan anemia aplastik ini, Bu Mita membutuhkan transfusi darah dan transplantasi sumsum tulang. Jadi saya mau tanya sekarang, apa udah ada pendonornya? Mungkin anaknya Bu Mita, Bara atau Nadia, mereka bisa jadi pendonornya kan? Karena menurut saya Bu Mita ini perlu sumsum tulang segera supaya bisa cepat sembuh. Itu... Mbak Arini? Mbak Arini kenapa? Sakit perut saya. Dok, suster, tolong. Kenapa, Pak? Sus, ini mbaknya perutnya sakit, saya juga nggak tahu kenapa. Baik, saya ambil kursi roda dulu ya. Iya, segera ya, Mbak. Aduh, sakit banget. Ya Allah. Pelan-pelan sini, Mbak. Menuju ke ruang FK ya.